Halo, selamat datang kembali di Halfish Channel. Kali ini Halfish Channel akan mereview salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata ketika teman-teman berkunjung ke Yogyakarta, yaitu Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta adalah salah satu spot destinasi yang berupa wisata edukasi. Jadi teman-teman kalau misalkan ke Yogyakarta dengan membawa anak-anak, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan yang pas ya, karena di wisata Taman Pintar Yogyakarta ini banyak sekali wahana-wahana yang memberikan edukasi bagi anak-anak. Sehingga ketika musim liburan tiba, biasanya Taman Pintar Yogyakarta ini akan dipenuhi oleh rombongan anak-anak sekolah. Yang terlihat dalam video ini adalah bagian outdoor dari Taman Pintar. Jadi begitu kita masuk ke area Taman Pintar, akan ada beberapa spot yang bisa dimainkan secara gratis. Misalnya tempat untuk bermain air atau beberapa alat-alat peraga, seperti alat peraga ketika kita di sekolah ya, misalkan di laboratorium gitu. Jadi di sini akan ada beberapa alat peraga yang bisa dicoba oleh pengunjung dengan gratis. Misalkan spot ini terlihat pipa yang berwarna-warni. Sebenarnya pipa ini adalah pipa penghantar suara. Nah, pengunjung yang datang ke area Taman Pintar ini bisa mencoba untuk mendengarkan apakah melalui pipa bercerita ini bisa didengarkan suara dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Nah, ini tentunya terkait dengan percobaan-percobaan sains ya kalau di sekolah. Kemudian ada spot lain misalkan terkait katrol atau alat yang digunakan untuk mengangkat beban. Ini juga bisa dicoba oleh pengunjung dengan gratis. Dan juga ada spot-spot lain yang bisa dikunjungi oleh pengunjung Taman Pintar Yogyakarta. Pokoknya kalau misalkan teman-teman kesini bersama keluarga, terutama yang membawa anak-anak atau rombongan sekolah, akan banyak yang bisa dieksplor, dan tentunya hal-hal yang dieksplor ini akan menambah pengetahuan baru. Nah, selain area outdoor, ada juga area indoor, misalkan seperti gedung oval dan juga planetarium. Nah, ini biasanya untuk area indoor ada tiket yang harus dibeli. Saya membeli salah satu tiket, yaitu tiket planetarium, untuk mencoba pengalaman baru melihat video atau simulasi ketika kita melihat benda-benda luar angkasa. Nah, bentuknya seperti ini, seperti bioskop, kemudian di dalamnya ini selain kursi untuk pengunjung atau penonton, di atasnya itu terdapat area bulat yang nantinya akan digunakan sebagai layar untuk simulasi luar angkasa. Namun tidak diperbolehkan untuk direkam dengan handphone ya, sehingga saya tidak bisa menampilkan seperti apa serunya untuk menonton video di planetarium. Kemudian di area gedung oval ada beberapa spot yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Seperti yang terlihat dalam video ini, begitu masuk ke area gedung oval, kita akan masuk ke area akuarium. Di sini kita bisa melihat koleksi ikan-ikan di dalam lorong yang bisa dilalui oleh pengunjung. Nah, kalau misalkan di Jakarta ini mirip SeaWorld ya, tapi versi mininya. Kemudian setelah melewati area akuarium, kita akan langsung menuju ke area replika dari zaman purba. Jadi di sini terdapat beberapa replika dinosaurus. Di masing-masing spot itu akan ada papan informasi yang bisa dibaca oleh pengunjung yang berisi informasi details terkait replika-replika yang disediakan di area ini. Dengan berbagai macam replika atau spot, tentunya anak-anak akan mendapatkan pengetahuan baru dan juga bisa belajar hal-hal baru. Kemudian selain replika dinosaurus misalkan untuk zaman purba, di sini juga ada instrumen lain yaitu berupa video yang bisa disaksikan langsung oleh para pengunjung, sehingga informasi yang diterima akan lebih lengkap lagi. Sangat seru untuk berkunjung di Taman Pintar ini ya. Dan karena lokasinya tidak jauh dari Malioboro, sehingga teman-teman ketika berlibur di Yogyakarta dan menginap di daerah yang tidak jauh dari Malioboro, maka jarak yang ditempuh untuk bisa ke Taman Pintar ini juga tidak akan jauh. Namun sayangnya untuk Taman Pintar ini tidak memiliki area parkir sendiri,
Sehingga teman-teman yang akan datang berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta harus mencari area parkir di luar Taman Pintar. Dan biasanya sudah ada beberapa tukang parkir yang standby ya di pinggir-pinggir jalan untuk menawarkan spot parkir bagi teman-teman yang membawa kendaraan pribadi. Nah, secara lokasi juga tidak jauh dari Pasar Beringharjo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Taman Pintar mau lanjut untuk wisata ke Pasar Beringharjo juga bisa dilanjut dengan jalan kaki saja. Atau sebaliknya kalau misalkan habis belanja di Pasar Beringharjo, kemudian ingin lanjut membawa putra-putrinya untuk berwisata edukasi ke Taman Pintar, juga tidak jauh jaraknya, bisa jalan kaki. Atau misalkan kalau misalkan tidak mau jalan kaki bisa naik becak. Nah, ini masih berada di area Gedung Oval terkait spot zaman purba. Jadi ada beberapa dinosaurus replikanya yang bisa dilihat oleh para pengunjung. Sehingga pengunjung selain melihat beberapa replika dinosaurus juga bisa berfoto tentunya dengan background-background yang menarik di zaman purba. Area Gedung Oval ini sangat luas ya teman-teman. Jadi kita bisa naik ke atas untuk menuju ke spot-spot berikutnya. Karena di dalam gedung ini terdapat banyak sekali spot seperti spot fisika, biologi, dunia laut, kemudian spot musik-musik tradisional. Jadi sangat lengkap, berbagai macam pengetahuan yang bisa didapatkan oleh para pengunjung terutama anak-anak. Nah, seperti spot berikutnya adalah spot terkait ruang angkasa. Jadi di sini disediakan beberapa poster yang berisi gambar atau foto-foto beserta penjelasan informasi sehingga pengunjung bisa membaca informasi yang disediakan dan mendapatkan informasi atau pengetahuan baru. Kemudian ini spot-spot seperti ada simulasi semacam danau buatan, kemudian di dalamnya ada ikan yang bisa dijadikan bahan informasi juga bagi setiap pengunjung. Kemudian ada beberapa spot lain yang juga biasanya disediakan game-game interaktif juga yang bisa dimainkan oleh pengunjung yang datang ke area sini. Nah, berikutnya adalah spot terkait rangka-rangka manusia. Kemudian ini adalah contoh game interaktif. Kemudian ini adalah zona fisika. Jadi teman-teman atau pengunjung yang datang ke area Taman Pintar bisa mencoba alat-alat peraga yang disediakan. Nah, ini ada salah satu alat peraga yang cukup menarik, yaitu terkait generator. Jadi di sini sudah ada staf dari Taman Pintar Yogyakarta yang standby, sehingga pengunjung bisa merasakan untuk mencoba alat generator ini. Ini efeknya sangat menarik ya, lucu. Jadi setiap anak yang memegang alat generator ini, rambutnya akan bisa berdiri seperti ini. Sehingga ini sangat lucu ya, sangat menarik gitu, pengalaman baru bagi anak-anak yang berkunjung di sini dan bisa mencari tahu kenapa rambutnya bisa berdiri gitu ketika memegang alat generator ini. Kemudian lanjut ke spot-spot yang lainnya, masih banyak sekali alat peraga yang disediakan di Taman Pintar Yogyakarta ini. Pokoknya kalau misalkan teman-teman berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta ini, akan banyak mendapatkan pengetahuan baru. Contoh berikutnya, kita akan menuju ke spot atau wahana yang membahas biota laut. Jadi teman-teman bisa melihat aneka macam biota laut dan berbagai macam informasinya. Tentunya hal ini akan menarik ya bagi anak-anak karena studio atau spot yang disediakan itu juga berwarna atau colorful. Sehingga hal ini bisa menarik minat anak-anak untuk masuk ke dalam masing-masing spot. Tentunya sangat banyak sekali dan bisa dijadikan referensi untuk destinasi ketika teman-teman sedang berlibur ke Yogyakarta. Nah, demikian review Taman Pintar Yogyakarta dari Hafiz Channel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.